Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan seperti biasa, rutinitas seperti biasa, yaitu melaksanakan sholat tahajud, kemudian melaksanakan sahur. Untuk insyaallah hari ini, hari Kamis, kita akan saum ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya, rahmat dan ridhonya kepada semua kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'ut, dan kita semua yang insya Allah selalu menginginkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Baik, di sini saya akan membacakan sebuah mimpi beserta tafsirnya yang berjudul Muhammad Qasim dan Kang Diki Chandra, sinkronisasi dua poros kebangkitan timur, poros ruhani Jawi dan poros politik Khurasan dalam rencana besar Allah. Dalam saya, maksudnya Mas Abdurrahman, melihat Muhammad Qasim dan Kang Diki Chandra dan orang-orang sedang membangun kapal di gunung, dan dari kejauhan saya berdiri melihat itu. Saya melihat itu semua proses pembuatan kapal tersebut. Mimpi pun berakhir. Sangat singkat sekali ya mimpinya. Tapi kita lihat takwilnya. Sepertinya banyak sekali simbol di sini. Takwil. Mimpi ini memiliki lambang-lambang yang sangat penting dan bernuansa nubuah, kenabian, karena memuat simbol kapal di gunung, Muhammad Qasim, Kang Diki, dan pandangan dari kejauhan. Kita akan takwilkan dengan pendekatan metode Ibnu Sirin, simbol Qur'ani, dan takwil rohani akhir zaman berdasarkan pola ru'yah yang sering muncul di seputar majelis Gaza dan Qasim. Yang pertama, simbol membangun kapal di gunung. Dalam Al-Quran, simbol paling kuat dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan kami wahyukan kepada Nuh, buatlah kapal, dan wahyu ditenggelamkan. Quran surat Hud ayat 37. Tapi kapal di gunung melambangkan membangun peradaban iman di tempat yang belum diduga atau belum dipahami orang banyak. Seperti kita di sini ya, mungkin dikira orang kita ngapain di sini. Orang bukannya hidup di kota tapi malah ke gunung. Aneh mungkin kita ya dilihat orangnya. Orang-orang menertawakan Nabi Nuh karena kapal dibangun di dataran tinggi. Padahal mereka tak tahu bahwa banjir besar, ujian global akan datang. Maka simbol ini adalah proyek ilahi yang tampak aneh di mata dunia, tetapi akan menjadi penyelamat di masa badai fitnah. Dalam konteks akhir zaman, kapal itu adalah komunitas uzlah
jamaah ghuraba atau saf ruhani yang sedang dipersiapkan Allah untuk menghadapi fitnah Dajjal dan keruntuhan sistem dunia lama. Kedua, kita agak cepat ya, saya udah masuk pesan. Muhammad Qasim dan Kang Diki membangun bersama. Dua sosok ini dalam banyak ru'yah sering ditampilkan sebagai pemegang peran kunci kebangkitan timur. Muhammad Qasim, simbol pembawa ilahi, nubuah dan strategi global. Visi mimpi yang mengarahkan dunia Islam ke arah Khurasan, Pakistan dan Timur Tengah. Kang Diki, simbol penggerak rohani dan sosial umat di wilayah Jawi, Timur Jauh, spiritual bukan hanya politik. Keduanya dalam satu kapal bermakna. Sinkronisasi dua poros kebangkitan timur, yaitu poros rohani Jawi dan poros geopolitik Khurasan dalam rencana besar Allah. Mereka membangun kapal berarti menyiapkan kendaraan umat untuk menghadapi badai fitnah global baik secara rohani, sosial maupun ideologis. Pemimpi berdiri dari jauh dan melihat. Dalam tafsir Ibnu Sirin, melihat sesuatu penyaksian rohani tetap tugas. Pemimpi adalah saksi dari proyek ilahi itu. Biasanya artinya Allah memperlihatkan kepada pemimpi tanda kebangkitan itu agar pemimpi bersiap untuk ikut atau mendukung dari posisi yang lebih jauh. Secara rohani, pemimpi berada dalam makom ru'yah, makam orang yang diberi pandangan jauh tentang rencana Allah sebelum peristiwa besar terjadi. Makna keseluruhan, mimpi ini menggambarkan masa persiapan kebangkitan umat dari timur, di mana Muhammad Qasim dan Kang Diki menjadi dua poros yang saling melengkapi. Qasim, visi, dan Kang Diki implementasi rohani di bumi Jawi. Kapal di gunung, proyek penyelamatan iman, jamaah ghuraba atau gerakan suci yang tampak tidak masuk akal bagi banyak orang, tetapi kelak menjadi satu-satunya kendaraan yang selamat. Pemimpi diperlihatkan sebagai saksi awal, agar tahu bahwa peristiwa besar ini bukan rekayasa manusia, melainkan ilham dari Allah untuk zaman fitnah. Tanda bagi pemimpi. Pemimpi termasuk orang yang disiapkan Allah untuk menyaksikan dan memahami gerakan besar ini dari dalam hati. Bukan pemimpin agar tidak mengolok kapal yang dibangun di gunung, tetapi kelak syirah, kabar gembira. Kalimat penutup, nasihat takwil yang diselesaikan dan air sudah mulai naik, maka orang yang melihat dari jauh hendaknya segera mendekat sebelum pintu ditutup. Mungkin itu saja bacaan takwil dan mimpi dan takwilnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Majelis Gaza atau khususnya yang ada di Tanah Uzlah bisa mengambil hikmahnya. Untuk teman-teman atau rekan-rekan yang belum berada di Tanah Uzlah atau belum uzlah, untuk bersiap agar segera uzlah.
Baik, karena waktu subuh sudah masuk, saya akhiri. Apabila dari kata dari saya ada banyak kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kesalahan datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.